Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bersama dengan tutor Ibu Erni. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Yang artinya, Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Adapun materi pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Baik, kita masuk pada tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan konsep jual beli, hutang piutang dan riba menurut ketentuan fikih muamalah serta menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mampu menyelesaikan masalah-masalah jual beli, hutang piutang dan riba di era modern sesuai dengan ketentuan fikih muamalah serta terbiasa bersikap jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya dalam bermuamalah. Baik, kita masuk pada materi yaitu satu ketentuan jual beli, hutang piutang dan riba. Secara bahasa, dalam bahasa Arab, jual beli berarti al-bayu yang artinya mengambil atau memberikan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Cara-cara itu diatur dalam ketentuan fikih muamalah tentang jual beli, di antaranya rukun, syarat, dan khiyar. Hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Meskipun demikian, ada beberapa sebab yang bisa mengubah hukum asal ini. Jual beli bisa menjadi wajib apabila menjual merupakan suatu keharusan seperti menjual untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Jual beli juga bisa menjadi sunnah jika barang yang dijual sangat diperlukan oleh pembeli. Hukum jual beli pun bisa berubah menjadi haram apabila dilakukan dengan atau dalam rangka kemaksiatan seperti menjual barang haram, jual beli dengan tujuan merusak harga pasar, atau menjual barang yang bisa merusak ketentraman masyarakat. Selanjutnya, rukun dan syarat jual beli. Fikih muamalah. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam muamalah. Adapun rukun jual beli terdiri dari adanya penjual dan pembeli, ada objek yang dijual belikan, dan akad ijab kabul jual beli. 2. Khiyar. Khiyar artinya memilih antara dua hal, yakni meneruskan akad jual beli atau mengurangkannya. Adapun macam-macam khiyar, yaitu khiyar majelis, 2 khiyar syarat, dan ketiga khiyar aibi. Yang dimaksud dengan syiar majelis yaitu syiar yang menjadi selama penjual dan pembeli masih tetap berada di tempat jual beli. Sedangkan syiar syarat yaitu syiar yang dijadikan syarat pada waktu akad jual beli. Misalnya, seseorang pembeli yang meminta waktu tertentu untuk memutuskan membeli atau tidak. Batas waktu khiyar
Syarat adalah 3 hari atau 3 malam. Selanjutnya yang ketiga, kiar IB. Kebolehan pembeli mengembalikan barang yang dibelinya atau meminta pengurangan harga karena adanya cacat pada barang yang menjadi sebelum akad dan baru diketahui setelah akad jual beli. Selanjutnya, hutang piutang. Ada dua kata dalam bahasa Arab yang diartikan sebagai hutang piutang, yaitu dain dan qada. Agar hutang piutang sah, maka ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat hutang piutang hampir sama dengan jual beli. Bedanya terletak di kalimat ijab dan kabul dalam akad perjanjiannya. Rukun hutang piutang terdiri dari orang yang berhutang dan berpiutang, barang atau harta yang dihutangkan, dan akad ijab kabul hutang piutang. Rukun dan syarat hutang piutang. Rukun, orang yang berhutang dan berpiutang, barang atau harta yang dihutangkan, akad ijab kabul. Sedangkan syaratnya yaitu balik dan berakal, jelas jumlah, kadarnya, dan takarannya, tidak mempersyaratkan tambahan tertentu. Selanjutnya, riba. Riba berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti lebih atau bertambah. Secara istilah, riba berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar-menukar antara harta dan dengan harta. Jual beli hutang piutang dan riba di era modern. Jual beli online. Pada era digital sekarang ini, praktik jual beli mengalami pergeseran. Hadirnya teknologi digital menyebabkan terjadinya praktik jual beli online atau daring, baik menjual pembeli maupun barang yang dijual belikan tidak hadir secara fisik, melainkan saling berjauhan. Akad ijab kabul juga tidak dilakukan secara langsung. Proses transaksi terjadi di ruang virtual yang difasilitasi oleh internet. Jual beli secara kredit menggunakan leasing. Jual beli secara kredit adalah transaksi jual beli yang membayarnya dilakukan setelah penyerahan barang dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, bunga bank. Sebagian ulama memahami bahwa bunga bank merupakan riba. Pandangan ini menilai bahwa bank merupakan tambahan yang dinilai riba nasiah, sebab akad yang terjadi antara peminjam dan bank adalah akan hutang piutang. Sementara akad hutang piutang tidak membolehkan adanya kelebihan dalam pembayaran hutang. Kelebihan dalam membayar hutang termasuk riba nasiah yang hukumnya haram. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan dalam fikih muamalah. Kejujuran dan tanggung jawab dalam muamalah akan melahirkan kepercayaan. Seseorang yang dikenal jujur dan bertanggung jawab akan mendapat kepercayaan dari banyak pihak dalam melakukan kerjasama, jual beli maupun hutang piutang. Peluang kerjasama ini bisa membuka keuntungan yang besar. Orang tidak akan ragu bertransaksi jual beli dengan orang yang jujur dan bertanggung jawab. Seorang yang dikenal jujur dan bertanggung jawab juga tidak akan kesulitan mengajukan pinjaman dana ke
lain, baik untuk tambahan modal usaha maupun kepentingan lainnya. Adapun kesimpulan pada materi ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan manusia dengan potensi ketakwaan dan kejahatan. Selain memiliki kecenderungan untuk bertakwa, manusia juga berpotensi memiliki sifat tamak dan rakus yang dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, perlu ada ketentuan yang mengatur interaksi itu agar menghasilkan kemaslahatan bersama dan terhindar dari kejahatan terhadap sesama. Untuk tujuan ini, Islam menerapkan syariat yang mengatur interaksi antar sesama manusia yang diperinci oleh para ulama dalam fikih muamalah. Pada pertemuan kali ini, dengan materi yang ada, silahkan tugasnya dibuat satu contoh jual beli online dan silahkan ditulis di kolom komentar jawabannya. Baik, sampai di sini materi pada pertemuan kali ini dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.